Hai, perkenalkan nama saya Rizky Daltaman Marwu. Di sini saya sudah menyelesaikan tugas akhir saya di tempat PKL, yaitu tempat PKL saya ada di CV Zatco IT Solution. Nah, di sini saya disuruh untuk mengerjakan load balance. Nah, karena sebelumnya saya sudah selesaikan, jadi ini untuk penjelasan saja. Untuk pengerjaannya sendiri saya melakukan di Wimbox. Nah, sebelumnya saya sudah merouting dan menyelesaikan hal-hal yang sudah ada di Mikrotik. Untuk topologi yang saya gunakan sendiri yaitu seperti ini. Saya menggunakan Orbit, dan juga untuk jaringannya saya ambil dari WiFi dengan menggunakan router home. Nah, setelah itu kita akan masuk melalui MAC address. Nah, sebelumnya itu sudah saya reset, tapi karena sudah saya setting, jadi IP-nya berbeda. Biasanya setelah di setting IP-nya itu yaitu 0.0.0.0. Tapi karena sudah saya setting, jadi dia berubah menjadi 192.168.1.1. Nah, kita masuk menggunakan MAC address seperti biasa. Nah, setelah kita masuk, biasanya ada remove configuration, tapi karena saya sudah selesai, jadi dia tidak ada lagi. Nah, setelah sudah itu nanti dia akan ribut sedikit, baru kita masuk ke interface. Nah, interface sendiri dia ada 4 untuk Ethernet satunya, yaitu dari WiFi tadi kita ubah menjadi Ethernet ISP 1, apply baru oke. Begitu juga untuk Ethernet 2 menggunakan ISP2, apply dan oke. Nah, setelah sudah itu untuk Ethernet 3 dan Ethernet 4 nya itu kita menjadikannya output. Nah, untuk menangkap jaringan. Nah, untuk Ethernet 3 dan 4 saya buat dia gabung jadi bridge. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita masuk ke bridge. Setelah bridge kita masuk new. Setelah new, nanti di dalamnya itu ada namanya name. Name ini bisa diganti, jadi terserah sebenarnya mau bridge LAN atau tetap bridge. Setelah itu apply baru oke. Nah, untuk memasukkan port Ethernet 3 dan 4 kita masuk ke port. Ini ada tulisan port. Nah, kita new, baru masukkan setelah new, untuk interface-nya sendiri masukkan seperti tadi Ethernet 3 output, baru untuk bridge-nya itu bridge LAN. Setelah itu apply baru oke. Begitu juga untuk Ethernet 4-nya. Nah, setelah kita sudah melakukan kedua ini, sudah kita gabungkan, baru kita masuk ke IP. Kita masuk ke IP DHCP client. Nah, kita setting karena kita menggunakan dua jaringan, kita memasukkan new, baru kita masuk ke interface. Kita masuk ke ISP1 untuk jaringan yang pertama, internet yang pertama, baru apply dan oke. Setelah itu kita new lagi, baru kita masukkan yang kedua yaitu Ethernet 2 ISP2, baru apply dan oke. Setelah sudah, kita akan masuk ke IP lagi dan kita akan menyeting DNS. Nah, untuk DNS sendiri, untuk servernya sendiri kita menggunakan server yaitu server Google. Nah, kita menggunakan dua DNS yaitu 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Setelah itu jangan lupa allow remote request-nya kita aktifkan, baru apply dan oke. Berapa menit dulu? Nah, setelah sudah, kita masuk lagi ke IP dan kita akan menyeting address. Kita akan membagi IP ke dalam. Nah, kita masuk ke address untuk menyeting bridge LAN-nya untuk mendapatkan IP. Nah, untuk IP sendiri kita akan membuat manual ya. Nah, setelah itu kita masuk di addressnya. Seperti biasa kita akan membuat new, tapi karena saya sudah buat, jadi saya tidak boleh. Nah, setelah sudah kita masuk
Nah, untuk address sendiri kita bisa buat bebas sebenarnya, tapi saya buat 192.168.1.1 flash 24. Nah, 24-nya itu untuk apa? Untuk mendapatkan networknya. Nah, kalau kita tidak membuat flash 24, dia networknya itu sendiri atau manual, itu sedikit susah. Nah, makanya kita menggunakan flash 24. Setelah sudah apply, nah jangan lupa interface-nya sendiri, interface-nya menggunakan bridge LAN karena kita ingin memberi IP kepada bridge LAN. Nah, setelah itu apply baru oke. Nah, setelah sudah, kita lagi masuk ke IP dan untuk mengsetting firewall kita masuk. Nah, baru setelah itu kita masuk ke NAT. Nah, setelah masuk ke NAT, karena kita menggunakan dua jaringan, nah kita membutuhkan juga dua NAT seperti tadi, new baru kita masuk. Nah, untuk generalnya kita tetap pakai script, baru masuk ke out interface-nya itu masuk ke internet ISP1. Setelah itu kita masuk ke action yaitu untuk actionnya sendiri masuk curate. Nah, setelah itu apply baru oke. Nah, untuk Ethernet 2 nya juga seperti itu, mark. Untuk out interface-nya kena Ethernet 2, kita ganti menjadi Ethernet ISP2. Setelah itu actionnya sama, yaitu mas curate. Nah, setelah itu apply baru oke. Nah, setelah ini kita masuk ke Mangle. Nah, setelah itu kita akan masuk ke Mangle. Nah, Mangle itu sendiri yaitu untuk memberikan atau mengasih label untuk jaringannya itu sendiri. Nah, di sini saya sudah membuat yaitu ada 8 mangle untuk beda-beda sendiri. Untuk yang pertama 0 dan 1 itu untuk mark connection. Nah, dengan change-nya itu pre-routing dan in interface-nya itu bridge LAN. Baru untuk mark connection mark-nya itu no mark. Baru kita masuk ke advance-nya itu kita per connection clarification-nya itu kita ganti menjadi both address and port. Nah, karena kita menggunakan dua Ethernet, kita ganti menjadi dua. Nah, untuk flashnya sendiri dimulai dari 0. Setelah itu kita masuk ke action ganti jadi mark connection. Setelah itu untuk ini connection barnya itu USB 1. Setelah itu apply dan oke. Sama seperti yang yang 0. Untuk nomor satunya juga seperti itu, tapi kita menggunakan yang kedua. Nah, SP yang kedua. Setelah itu apply dan oke. Nah, untuk yang kedua dan ketiga sama, tapi untuk mark connectionnya itu kita ganti menjadi ESP1. Nah, setelah itu actionnya itu kita ganti menjadi mark routing. Untuk yang kedua itu mark routing. Baru untuk new routing barnya kita masuk ke ISP1. Setelah itu kita apply dan oke. Nah, untuk nomor 3 juga sama seperti itu. Mark connection marknya ngikutin seperti yang tadi ISP kedua. Setelah ISP pertama tadi kita masuk ke ISP kedua. Terus ininya advance-nya tidak ada yang diisi lagi. Actionnya mark routing. Baru untuk new routing marknya masuk ke ISP 2. Setelah itu apply dan oke. Nah, untuk 4 dan 5 nya itu kita masuk ke mark connection lagi, tetapi sedikit berbeda karena kita tidak menggunakan bridge LAN lagi, tetapi kita menggunakan Ethernetnya sendiri. Nah, untuk yang pertama itu kita menggunakan Ethernet ISP yang pertama. Untuk connection marknya kita tidak menggunakan no mark. Di sini ada no mark. Baru kita masuk langsung ke action, itu mark connection dan new connection marknya yaitu ke ISP yang pertama yang kita setting di awal. Oke, apply dan oke. Nomor 5 juga sama seperti nomor 4. Kita menggunakan internet 2 ISP yang kedua. Untuk connection marknya itu no mark dan actionnya itu mark connection dan new connection marknya kita menggunakan ISP yang kedua. Apply dan oke. Nah, baru kita masuk ke output
Smart Connection. Nah, untuk yang ini sendiri dah sedikit berbeda, yaitu chainnya itu kita mengganti dari pre-routing menjadi output. Nah, untuk interface-nya sendiri kita tidak menggunakan, langsung ke connection mart. Connection mart-nya kita menggunakan ESP1 dan action-nya itu mart routing. Nah, baru kita ganti untuk new routing-nya itu ke ESP yang pertama. Itu ada di nomor 2 dan 3. Nah, setelah itu sama dengan nomor 6, nomor 7 juga seperti itu, output. Baru setelah itu USB yang kedua, baru connection mart untuk USB yang kedua. Setelah itu actionnya kita masuk ke action mart routing dengan new routing martnya ke USB yang kedua. Oke, setelah itu setelah kita sudah menyeting mangle-nya, nah kita masuk lagi untuk menyeting routernya. Untuk menyeting router kita bisa masuk ke IP. IP di sini ada namanya routers. Nah, di sini sebelumnya itu ada dia. Nah, di routing ini kita akan mengasih setiap routing itu gateway. Nah, untuk memberikan gateway-nya itu kita membuat new. Tapi setelah karena saya sudah buat, jadi tidak saya buat lagi, yaitu new. Baru kita masuk. Nah, nanti dia untuk yang pertamanya dia akan masuk seperti ini. Nah, baru kita tambah yaitu gateway. Nah, untuk dapat gateway-nya itu kita masuk bisa langsung ke IP. Setelah IP kita masuk ke DHCP client. Nah, karena tadi kita sudah setting untuk jaringan yang pertama dan kedua, dan untuk gateway yang awalnya itu untuk jaringan yang pertama, kita masuk ke Ethernet 1 ESP1. Nah, setelah sudah masuk kita masuk ke status. Nah, di status dia ada namanya gateway. Nah, gateway ini bisa disalin, baru setelah itu kita akan pindahkan dia ke router yang tadi. Nah, gateway masukin, kalau sudah kita cek gateway-nya yaitu ping dan distance-nya yaitu 1. Baru apply dan oke. Sorry tadi saya salah masuki apa ESP-nya atau gateway-nya. Untuk gateway yang pertama itu seperti ini, sama seperti tadi, tapi bedanya kita masih kita mengaktifkan routing bar-nya untuk yang ke satu. Nah, setelah nanti dia sudah masuk ke SP1-nya waktu apply. Nah, nanti di sini ada tulisan Reachable Ethernet 1 ESP1. Setelah itu oke. Nah, untuk yang kedua juga seperti itu, sama. Untuk gateway-nya sendiri kita mendapatkannya itu dari IP, baru DHCP client dan Ethernet 2. Setelah sudah kita apply, nah nanti dia ada tulisan seperti ini, sama ke SP2. Tapi karena dia operable, karena saya tidak menggunakan yang Ethernet yang kedua, sudah saya disable. Kalau saya aktifkan lagi dia akan ada. Sabar. Nah, ini ya, Reachable Ethernet 2 ISP yang kedua, kita apply dan oke, seperti yang tadi. Nah, setelah itu, setelah kita memasukkannya, kita buat lagi gateway tapi tidak menggunakan yang namanya routing mart. Jadi dia seperti ini. Nah, dia jadi seperti ini. Jadi kita tidak menggunakan router martnya, tapi kita cuma menyeting yaitu gateway sendiri, sama seperti kita membuat dua karena kita menggunakan dua Ethernet ya kawan-kawan. Nah, setelah sudah apply dan oke. Nah, setelah ini sudah kita setting semua, kita tinggal untuk pengetesan jaringan. Untuk pengetesan jaringan sendiri saya itu menggunakan speed test, yaitu kita masuk ke Chrome bisa. Nah, setelah sabar kita masuk. Nah, kita masuk, ketik yaitu speed test. Nah, kita sudah masuk ke sini, baru kita tekan go untuk mencek jaringannya. Nah, kawan-kawan, di sini untuk
settingan kita berhasil lah karena jaringannya masuk. Untuk ini download. Nah ini untuk uploadnya. Oke, bisa ya kawan-kawan. Nah berarti untuk settingan kita untuk not balance nya sendiri berarti berhasil ya kawan-kawan. Nah tapi saya tidak menggunakan Ethernet 2 nya. Kenapa tidak saya gunakan? Ternyata isinya itu kosong atau sudah habis. Jadi saya menggunakan Ethernet yang pertama, yaitu dari wifi nya sendiri. Nah kawan-kawan, karena settingan kita sudah selesai, jadi untuk kali ini saya sudahi. Terima kasih, maaf jika memang ada salah kata atau penjelasan saya yang kurang, karena di sini saya masih juga pelajar dan saya tidak sempurna.